Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di dapur Mama Yu. Di video kali ini Mama Yu mau berbagi resep sekaligus aktivitas hari pertama produksi kue kering lebaran 2024 ya. Alhamdulillah orderannya lumayan banyak. Dan hari ini aku mau nyicil bikin kue kacang terlebih dahulu ya. Yuk tonton terus video ini hingga akhir. Langkah pertama di sini saya menyiapkan 550 gram kacang tanah. Ini akan saya oven terlebih dahulu ya teman-teman. Kalau mau disangrai juga boleh banget ya. Menyangrai dengan api kecil sambil dibolak-balik. Dan aku mau yang lebih praktis aja ya teman-teman. Aku mau mengovennya saja. Di sini saya pakai oven listrik ya, panggang di suhu 150 derajat Celcius sampai 170 derajat Celcius. Api atas bawah selama 12 sampai 14 menit atau disesuaikan dengan oven kalian masing-masing ya. Dan setelah sekitar 14 menit ini kacangnya udah mateng ya teman-teman. Kemudian bisa kita keluarkan dari oven. Selanjutnya saya akan memindahkan ke wadah yang lebih besar. Kemudian lanjut kita kupas kulit arinya. Di sini saya menumbuk-numbuk terlebih dahulu dengan ulekan ya teman-teman. Nah, seperti ini supaya lebih cepat terkelupas kulit arinya. Karena kalau satu-satu itu lama banget ya. Harus mengupas satu persatu itu jadi lama banget waktunya. Dan supaya lebih cepat terpisah kulit arinya akan saya tapih seperti ini ya. Atau di daerah kalian seperti ini tuh namanya apa ya teman-teman? Karena biasanya berbeda-beda untuk namanya. Nah, ini dia kulit arinya sudah selesai saya kupas semua ya. Dan selanjutnya ini akan aku blender atau aku haluskan. Karena ini blender yang aku pakai itu kapasitasnya lumayan besar ya. Jadi langsung aja aku masukkan semuanya aja. Kalau kalian mau dihaluskan dengan cara manual, ditumbuk juga boleh banget. Tapi di sini aku mau yang praktis-praktis aja ya, tapi hasilnya juga tetap enak. Dan di sini aku akan menambahkan 600 ml minyak goreng ya. Jadi kedua bahan ini aku blender jadi satu. Kalau mau di blender kacangnya aja juga boleh banget ya teman-teman, sesuai selera. Kemudian lanjut kita blender ya. Untuk teksturnya bebas, kalau mau yang masih ada keres-keres dari kacangnya itu tinggal di blender, jangan terlalu halus ya teman-teman. Tapi ini saya memblendernya agak halus tapi tidak terlalu halus ya. Kemudian bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya siapkan wadah, masukkan 1 kg ditambah 100 gram tepung terigu protein rendah ya. Saya pakai kunci biru. Jadi ini totalnya 1100 gram ya teman-teman. Kemudian tambahkan juga 2,5 sendok makan susu bubuk. Dan nanti ini hasilnya sekitar 6 toples ya teman-teman. Tambahkan juga 550 gram gula halus. Karena untuk 1 kilonya itu 6 toples kurang ya. Jadi ini aku tambahin 100 gram tepung. Tambahkan juga 1,5 sendok teh garam, 2,5 sendok teh vanili bubuk. Kemudian semua bahan kering ini kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Dan aku di sini mengaduknya dengan centong ya teman-teman supaya lebih mudah. Kemudian di sini langsung aja kita masukkan kacang dan minyak goreng yang sudah kita blender tadi ya. Langsung aja kita masukkan semuanya. Dan kita bersihkan juga seperti ini ya supaya nggak ada yang tersisa. Dan lanjut aduk-aduk kembali sampai tercampur rata. Di sini aku masih mengaduknya dengan centong ya. Aduk sampai benar-benar tercampur rata.
Dan di sini aku nyicil bikin orderan ini ya teman-teman, karena lumayan banget. Orderannya per hari ini sudah masuk 88 toples. Itu semua aku kerjain sendiri ya teman-teman. Dan lanjut di sini aku mau menguleninya dengan tangan ya, supaya lebih cepat tercampur rata sampai membentuk sebuah adonan yang bisa dibentuk. Nah, seperti ini ya, kira-kira adonannya sudah tercampur rata dan ini juga sudah bisa dibentuk dan ini sudah siap untuk kita cetak. Selanjutnya, supaya lebih mudah, saya menyiapkan alas kerja yang saya alasi juga dengan plastik seperti ini ya teman-teman. Dan lanjut kita ambil sedikit adonan, kita letakkan di bagian atas dari plastiknya. Nah, kita tutup ya. Tutup dengan plastik seperti ini. Dan kemudian kita rolling pin atau kita gilas. Kalau nggak ada rolling pin, bisa juga gilas pakai gelas atau botol sirup. Itu juga bisa ya teman-teman. Kita gilas seperti ini. Untuk ketebalannya disesuaikan dengan cetakan yang kita pakai. Jangan terlalu tipis ya teman-teman, dan jangan terlalu tebal. Jadi ikuti yang cetakan kita pakai. Nah, kira-kira seperti ini. Selanjutnya di sini saya sudah menyiapkan cetakan berbentuk lope-lope ya teman-teman. Bentuknya love-love seperti ini. Nah, untuk cara mencetaknya gampang banget, kita tinggal cetak seperti ini. Dan selanjutnya siapkan loyang yang sudah diolesi dengan margarin tipis-tipis. Ambil adonan yang sudah kita cetak dengan spatula supaya lebih mudah. Nah, seperti ini ya. Dan langsung aja kita susun di atas loyangnya. Nah, kita susun dan diberi jarak ya, supaya nanti saat di oven tidak menempel satu sama lain. Dan ini dia, saya sudah dapat 2 loyang ya teman-teman. Saya dapat 2 loyang terlebih dahulu. Selanjutnya siapkan 4-5 butir kuning telur. Kita buat olesannya ya. Tambahkan 2 sendok makan minyak goreng. Ini kita tambahkan minyak goreng supaya nanti tidak mudah retak dan lebih glowing ya. Tambahkan juga pewarna makanan kuning tua secukupnya. Kalau nggak suka bisa juga di skip. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Dan kalau sudah tercampur rata seperti ini, sudah siap untuk kita gunakan untuk olesan. Di sini saya akan mengolesnya sebanyak 2 kali ya, karena untuk jualan itu tampilannya juga harus cantik ya, glowing. Selain rasanya, tapi tampilan itu juga penting ya teman-teman. Untuk lapisan atau olesan yang pertama, kita oles tipis-tipis aja ya. Nah, tipis-tipis aja seperti ini. Lakukan sampai selesai seperti ini. Dan selanjutnya olesi yang kedua atau olesan yang kedua ya. Kita olesi dari yang pertama kali kita oles. Nah, kita urutkan dari yang pertama kita oles tadi. Karena untuk olesan yang pertama tadi itu udah kering. Dan ini saya sudah selesai mengoles sebanyak 2 kali. Selanjutnya siapkan wijen secukupnya untuk topping.
Nah, kita topping seperti ini ya di bagian tengah dari cookies atau kue kacangnya. Lakukan sampai selesai. Nah, ini dia, saya sudah selesai menoppingnya dan ini sudah siap untuk kita panggang. Di sini saya sudah memanaskan oven kurang lebih 10 menit. Untuk oven listrik, panggang di suhu 120 derajat Celcius api atas bawah selama 15-20 menit. Dan untuk oven tangkring, panggang dengan api sedang cenderung kecil selama 40-45 menit atau disesuaikan dengan oven kalian masing-masing ya. Karena ini saya menaruhnya 2 loyang sekaligus. Jadi nanti di tengah-tengah waktu pengovenan akan saya tukar loyangnya ya, supaya matangnya itu benar-benar merata. Dan tentunya ini jadi lebih hemat listrik atau lebih hemat gas ya, kalau 2 loyang sekaligus kita panggang. Dan setelah sekitar 10 menitan ini akan saya tukar loyangnya ya. Kita tukar loyang, jadi yang bagian atas kita taruh bawah dan yang bawah kita taruh atas. Nah, seperti ini. Nah, lanjut kita oven kembali sampai matang ya, sekitar 10 menitan lagi atau disesuaikan dengan oven kalian masing-masing. Nah, ini dia kue kacangnya udah matang ya teman-teman. Nah, seperti ini. Keluarkan semuanya dari oven. Dan ini akan saya tunggu sampai benar-benar dingin ya, baru kita lepaskan dari loyangnya dan lakukan sampai selesai. Dan ini dia, saya sudah selesai memanggang semua kue kacangnya ya. Hasilnya banyak karena ini 1 kilo lebih 1 on ya untuk tepungnya. Dan setelah disusun seperti ini akan aku dinginkan terlebih dahulu ya, sampai kue kacangnya ini benar-benar dingin, supaya nanti saat dimasukkan ke dalam toples itu tidak mengembun, jadi tidak mudah berjamur ya teman-teman. Dan ini sudah selesai saya dinginkan. Dan selanjutnya saya sudah menyiapkan toples. Saya pakai toples 800 ml ya teman-teman. Jadi untuk kue kacang ini beratnya 500 gram ya, atau setengah kilo. Untuk lebih awet lagi, untuk bagian bawahnya kita letakkan silika gel khusus makanan. Nah, seperti ini ya, supaya nanti benar-benar awet, tidak mudah berjamur. Alasi juga dengan alas toples seperti ini ya, atau kertas alas toples. Langsung aja kita susun ke dalam toplesnya. Dan pastikan sudah benar-benar dingin ya teman-teman. Karena kalau masih panas nanti jadi lembab, ngembun, dan yang pasti lebih cepat berjamur, tidak tahan lama juga ya. Nah, kita susun seperti ini. Untuk cara menyusunnya ikuti yang saya contohkan di video. Pokoknya ini cocok banget untuk ide jualan ya. Karena ini aku juga pakai untuk jualan orderan lebaran kali ini. Nah, ini dia ya, cantik banget. Dan lakukan sampai selesai ya, bungkus semuanya atau kita packing semuanya ke dalam toples. Dan tara, ini dia hasilnya, ada 6 toples ya teman-teman. Cantik banget, ini cocok banget untuk ide jualan. Karena ini juga untuk jualan aku ya teman-teman. Ini aku bikin sedikit dulu karena nyicil ya, karena aku kerjakan sendiri, biar nggak terlalu capek ya teman-teman. Jadi aku bikinnya itu nyicil. Nah, insya Allah ini awet tahan lama. Dan supaya lebih kedap udara dan tahan lama, di sini saya akan packing juga dengan aluminium foil. Untuk bagian yang ini kita letakkan di bawah ya. Dan bagian kertasnya yang berwarna putih kita letakkan di atas. Cara memasangnya kita paskan di bibir toplesnya ya teman-teman. Nah, seperti ini.
Kemudian kita rekatkan dengan setrika yang sudah kita panaskan. Karena di sini saya nggak punya alatnya ya teman-teman, jadi pakai setrika aja ini juga udah bisa. Nah, dan ini otomatis kertasnya langsung terpisah ya atau terlepas dengan sendirinya seperti ini. Dan lanjut rekat-rekatkan di bagian bibir toplesnya ya, supaya benar-benar merekat. Nah, gampang banget kan caranya? Nah, pastikan sudah benar-benar merekat. Nah, ini dia ya teman-teman. Dan kita pastikan sudah benar-benar merekat seperti ini. Ini juga aman banget ya buat dibawa kemana-mana, itu aman kalau pakai aluminium foil. Jadi nggak berantakan kemana-mana ya teman-teman. Yang pasti benar-benar kedap udara, double safety ya. Kemudian bisa kita tutup dengan tutup toplesnya seperti ini. Dan untuk menambah harga jual, kita tempelkan stiker jualan. Ini stiker jualan aku ya teman-teman. Nah, jadi cantik hasilnya. Selanjutnya, saya akan segel juga dengan stiker seperti ini ya. Pokoknya jadi terjamin ya untuk segelnya ini. Ada aluminium foilnya dan ada stiker segelnya seperti ini, dijamin mantep banget. Dan dijamin ini belum dibuka-buka ya sebelum ke tangan pembeli. Nah, seperti ini cantik banget. Dan lanjut lakukan sampai selesai ya. Kita segel semuanya sampai selesai. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Mohon maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya.